Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya dengan Gani Prasetyo Aji dalam Fibis Dialog. Kali ini kita akan menyaksikan dialog dari Bapak Tigor M. Sihaan yang merupakan Country Chief Officer dari Citibank Indonesia. Mari kita langsung saja melihat dialog berikut. Dari sisi kita, Citibank seperti dijabarkan hari ini, tahun ini adalah tahun ke-200 kita berdiri, dimulai dari 1812, dan selama perjalanan 2 centuries ini memang ada banyak perkembangan dunia yang kita ikut berpartisipasi dan kita warnai, termasuk juga di Indonesia ini. Di Indonesia kita sudah 44 tahun. Jadi Indonesia selama 200 tahun ini memang Citibank mengembangkan lini internasionalnya secara baik ya, saya rasa, dan lebih dari 100 negara domisili kita di seluruh dunia ini. Dan di Indonesia ini kita sudah 44 tahun, dan kebetulan Indonesia sebagai fokus kita, Indonesia ini adalah salah satu negara yang dibilang priority investment country. Jadi ada 16 negara yang dipilih setelah doing the research, setelah doing all the assessments, setelah doing the outlook, doing the forecast, and doing the analysis, bahwa ada 16 negara yang kita akan fokus lebih dalam dan lebih besar daripada negara-negara yang lainnya. Dan salah satunya Indonesia. Dan ini memang strategi kita bukan hanya strategi sebagai 1-2 tahun ke depan, tapi strategi sebagai 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Bila Anda perhatikan, waktu Citibank mengambil satu keputusan long term strategy, kita mengerti bahwa krisis, seperti bicarakan tadi, krisis itu akan terjadi dimanapun, di negara manapun, di situasi manapun itu akan terjadi. Cuma bagaimana krisis itu bisa diminimalisasikan. Dan kita juga tahu bahwa tren itu akan up and down juga di Indonesia. Seperti misalnya di Asian Crisis tempo hari 97-98. Pada saat banyak perusahaan yang keluar merasa, waduh, Indonesia ini udah jebol, tidak ada harapan, tidak ada outlook yang baik dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita malah invest more in the country, malah kita buka cabang, malah kita luncurkan produk-produk baru. Kenapa? Karena kita ngelihatnya bukan hanya di krisis itu, kita ngelihatnya jauh ke depannya, again 15-20 tahun ke depan. Dan sekarang tentu saja semua orang excited dengan opportunities di Indonesia, dan kita juga sangat excited. Tapi again, kita nggak hanya excited hanya dalam 1-2 tahun ini, tapi jangka panjang. Investasi dari luar ke Indonesia sebenarnya sangat beragam. Seperti saya bicarakan tadi, ada 2 tema yang saya rasa sangat sentral terhadap Indonesia. Satu adalah tema mengenai the increasing purchasing power, daya beli yang terus bertambah. Dan yang kedua adalah tema dari energi, di mana kebutuhan energi karena didukung oleh kebutuhan daya beli yang terus bertambah, kebutuhan energi pasti akan terus bertambah. Jadi dengan 2 tema tersebut, saya rasa banyak investor dan banyak pelaku bisnis melihat peluang di 2 sektor tersebut. Dan purchasing power itu banyak hal, seperti consumer goods itu tentu saja berhubungan dengan purchasing power. Dari segi telecommunication itu purchasing power. Dari segi financing terhadap goods itu purchasing power, seperti otomotif itu purchasing power. Jadi banyak sekali yang berentetan dengan purchasing power capabilities kita in the future. Saya rasa segala sesuatunya yang men-touch 2 tema itu, the increasing purchasing power dan energy, akan mendominasi. Jadi ya seperti Anda bilang, otomotif, dari telekomunikasi, dari segi consumer goods, dan dari segi hal-hal yang menunjang dari industri-industri tersebut. Ya, saya rasa kedepannya prospek perbankan di Indonesia ini masih baik.
perbankan di Indonesia ini memang sekarang solid ya dari segi industri perbankannya itu sendiri. Karena kita melihat kita begitu terpuruknya pada saat Asian Crisis 97-98, dan kita bangkit dan kita perbaiki governance-nya, kita perbaiki dari orang-orangnya, kita perbaiki dari sistemnya, sehingga yang membuat fundamental dari fondasi kita itu sangat-sangat kuat. Jadi walaupun terjadi krisis global, terjadi krisis Eropa dan sebagainya, struktur perbankan kita ini sangat kuat. Jadi ini merupakan modal yang sangat baik untuk kita terus masuk ke depannya. One thing about perbankan is yang kita terus coba pacu adalah financial inclusion. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum tertap sektor finansial. Jadi masih sangat tradisional. Sementara kalau mereka mau memikirkan untuk kedepannya, untuk invest untuk anak-anaknya sekolah, untuk asuransi, untuk pensiun dan sebagainya, mau tidak mau harus berhubungan dengan sektor finansial. Ya. Dan banyak sekali masyarakat kita yang belum terjangkau dari sektor finansial tersebut. Karena begitu begitu mereka jauh lebih terjangkau, kesadarannya lebih baik, daya belinya juga lebih bertambah, dan kemakmurannya juga akan lebih merata. Jadi kita sangat sangat keen untuk terus memacu financial inclusion. Jadi tempo hari Desember kemarin memang kita adakan semacam Financial Education Summit yang dihadiri oleh 33 negara. Jadi ada sekitar 250 peserta kalau nggak salah, datang dari semua negara untuk berbagi cerita dan pandangan dan pendapat mengenai bagaimana kita terus bisa mendorong financial inclusion itu bisa terus ke masyarakat. Dan ini sejalan dengan intentionnya BI, seperti ayo menabung dan sebagainya. Jadi kita gerakan itu kita coba terus dari sektor financial. Strategi kita adalah strategi sebagai trusted advisor. Jadi itu sebagai konsep yang nomor satu dulu. Kita tidak mau dipersif sebagai cuma jualan produk doang. Kenapa? Karena produk yang bagus buat Anda belum tentu bagus untuk teman Anda, belum tentu bagus untuk tetangga Anda. Jadi kita benar-benar mau approach-nya, what is your need? What is your need today and what is your need tomorrow? Ya kan? Dan dengan itu kita mencoba what is your need today and tomorrow, and what do you earn? What is your profile? Ya kan? Jadi itu kita coba rangkumkan dengan segi advice. Jadi kita nggak bakal bilang Anda mesti ini, Anda mesti ini, Anda mesti ini, sebelum kita tahu kondisi Anda tuh bagaimana dan kondisi Anda ke depannya Anda maunya bagaimana. Kalau saya rasa seperti yang saya bicarakan tadi, sebenarnya dari segi governance, dari segi regulasi dan sebagainya, tadi juga dari singgung oleh Pak Hairul Tanjung bahwa kita tuh sudah sangat jauh lebih baik daripada sebelum Asian Crisis, dan ini adalah merupakan modal ke depannya. Nah, memang dari segi regulasi sekarang akan berubah banyak ke OJK nantinya. Nah, ini masih kita belum lihat bagaimana bentuknya dan sebagainya, tapi saya hopeful mudah-mudahan dengan aktor, seperti Pak Anies bicarakan tadi, aktor-aktornya siapa. Kalau aktor-aktor ini adalah orang-orang yang bisa membuat kondisi dan governance lebih baik, saya rasa itu bagus untuk semua. Baru saja kita lihat dialog dari Bapak Tigor M. Sihaan selaku Country Chief Officer dari Citibank Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih menjadi fokus utama bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian untuk prospek perbankan di tahun 2012 ini, Bapak Tigor masih memberikan sinyalemen bahwa pertumbuhan perbankan Indonesia masih cukup solid. Demikian adalah penjelasan saya dari Fibis Dialog bersama saya dengan Gani Prasetyo Aji. Salam Fibis.